Halo, balik lagi dengan channel saya, channel 5 Wahyudi Santoso. Channel saya berbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Ya, kali ini saya akan membahas atau menjawab Q&A yang dibuat di Instagram @bengkelsolusi Anda setiap hari Sabtu atau Minggu. Dan jawaban, mohon maaf, Senin kemarin belum bisa upload karena faktor kesibukan. Ya, ini Selasa ini baru saya jawab untuk Q&A dari teman-teman Instagram maupun teman-teman YouTube semua. Ya, yang pertama dari Bapak Rizky Maulana 29. Penyakit transmisi City 2004 GD8 dan gejalanya. Transmisi kalau CVT ya untuk Jazz GD3 ataupun City GD8 itu adalah yang pertama bunyi krek saat D atau R, itu biasanya penyakitnya dari flywheel. Terus bisa juga dari body valve, itu keluhan untuk saat jalan tiba-tiba RPM-nya naik turun, terus loss tidak tertenaga, itu dari CVT-nya sendiri. Jadi itu memang dari awal Honda sih belum siap untuk oli CVT. Jadi di dipsticknya pun tulisannya ATF, jadi banyak orang keliru untuk oli transmisinya sendiri. Ya, harusnya pakai CVT ini, harusnya pakai CVT tapi dikasih ATF karena sesuai dengan petunjuk dari dipstick. Ya, itu gejalanya matic. Kalau manual tidak ada masalah. Terus dari Bapak main di luar underscore project, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, minta tips perawatan berkala sekitar perawatan AC, kompresor, dan evaporator. Jadi untuk AC itu perawatan utamanya yang pertama adalah sering-sering ganti filter AC, yaitu di kelipatan 20.000 harus ganti, kalau bisa per 10.000 itu dibersihkan debu-debunya. Yaitu untuk mobil-mobil yang dilengkapi dengan filter AC ya sebenarnya. Kalau yang tidak ada filter AC kayak Brio, Mobilio, BRV dari baru tidak ada filter AC, itu kalau bisa ditambah dulu. Dan juga perawatan ekstra lainnya adalah sering atau secara berkala diganti oli dari kompresor AC. Itu biasanya yang jarang sekali diperhatikan. Jadi kompresor AC itu di dalamnya selain ada freon, ada olinya untuk melumasi dari kinerja dari kompresor AC sendiri. Jadi kalau olinya secara berkala diganti, itu usia dari kompresor AC lebih awet dan lebih tahan, dan otomatis biasanya lebih dingin karena kinerja dari kompresor AC-nya lebih ringan. Terus secara bertahap atau berkala berapa puluh ribu sekali itu tidak ada ketentuan sebenarnya. Tapi kalau paling aman ya setiap 40.000 sekali lah mentok untuk ganti atau perawatan bilas freon dan ganti oli kompresor AC. Ya. Terus dari Leonard Dri, bisa share kuras minyak rem sendirian tanpa dibantu orang lain? Terima kasih. Ya, untuk saya belum tahu teknik untuk kuras minyak kopling sendirian. Itu bisa, tapi ada alat-alat sendiri, alat seperti vakum itu ya. Tapi yang secara di praktek kami dulu di dealer maupun yang di mandiri sekarang itu harus pakai 2 orang minimal. Satunya untuk tekan pedal rem, satunya bleeding dari kaliper rem ya. Kalau kita sendirian tidak ada yang membantu injak pedal rem, otomatis kan remnya tidak, ini misalkan master rem ya, remnya kan tidak ada yang menyuplai ya, tidak ada yang mengirim ke tiap kaliper rem. Jadi kalau sendirian mungkin nambah alat seperti vakum, tapi saya kurang tahu, belum pernah praktekkan. Bahkan saya dulu kerja di dealer belum ada untuk alat-alat vakum. Ada sih tapi jarang digunakan. Teman-teman teknisi pada pakai cara manual atau cara yang satu orang untuk kocok atau tekan pedal kopling, satunya bleeding dan ngecek level minyak rem ya. Terus dari Bapak Arsya Kavirendrap, City pas lepas gas KM 20-an mau pindah gigi rasa tertahan baru pindah, kenapa ya Om? Ya, kalau tertahan ya, ini saya kurang jelas yang dimaksud. Tertahan RPM, kalau tertahan RPM itu dari IACV, rata-rata dari IACV yang agak kurang lancar atau agak sedikit macet, ataupun kalau dari
tenaga ya bisa dari rem-rem, kaliper rem itu ada yang macet. Coba dicek dua itu dulu aja. Terus dari Marsagni, handrem kunci setelah lewat banjir terjadi setelah parkir berapa jam, apa penyebabnya? Ya, jadi untuk kasus-kasus rem yang ngunci ataupun kopling yang ngunci setelah cuci mobil atau lewat genangan air ya, itu disebabkan biasanya ada kotor yang berlebih di ini drum brake maupun di kaliper rem yang cakram, akhirnya menyebabkan waktu kena air dia lengket di drum brake-nya sendiri, kampas dengan drum brake lengket ataupun kampas dengan piringan remnya lengket. Itu penanganannya harus sering-sering teman-teman untuk perawatan berkala setiap 10.000 km, dan juga dibersihkan debu-debunya, dan juga pelumasnya itu seperti gemuk-gemuknya harus dicek, dikontrol biar tidak macet. Ya, itu memang sering terjadi di handrem maupun kopling habis lewat banjir maupun habis cuci, dan mobil yang habis dicuci atau kena hujan lebat atau lewat banjir terus nggak dipakai 2-3 hari, itu malah potensi untuk macet remnya. Terus dari Bapak Dian Rusdian, GD3 kalau mundur kurang ada tenaga, apa yang harus dibenerin Mas, kira-kira berapa? Kalau mundur itu saya kurang paham, kurang tenaganya seperti apa ya. Ya kalau jalan ke depan normal tidak ada masalah, mundur ada kendala ya mungkin coba dicek kaliper remnya, karena faktor tenaga kurang, tarikan berat itu beberapa kali saya lihat throttle body bagus, tune-upan bagus, busi bagus, tapi teman-teman bengkel itu ada yang kurang memperhatikan sistem rem. Jadi kalau bisa sistem remnya dicek apakah ada yang macet apa enggak ya. Kalau tidak ada yang macet ya dicek kondisi yang lain seperti pompa BBM, filter BBM dan lain-lain. Ya, yang terutama adalah kaliper rem yang macet biasanya, atau seret dia bikin kunci dan tenaga mobil kurang. Terus dari Bapak Arifin Bayhaki, engine mounting Jazz GE 8 manual, apa bisa pakai punya Mobilio, katanya lebih murah? Bisa, kalau secara dipakainya bisa, tapi kalau secara keawetannya itu yang saya kurang tahu, karena untuk engine mounting GE8 Matic mode manual itu harganya kalau tidak salah di atas 1 juta, kalau tidak salah ya, diralat yang originalnya. Kalau di toko ya dikasih punya Mobilio yang Matic biasanya, yang modelnya seperti ini. Kalau yang manual kan seperti ini, ada bracketnya. Ini sama-sama bisa dipakai, cuman dari konstruksi dan bahan lebih besar ini dan lebih tahan ini. Ini tidak bakal bisa ambles seperti ini. Ini kan ambles ya. Ini tidak bakal bisa ambles kecuali dia oblak atau kocak karetnya. Itu amblesnya tidak mungkin. Tidak pernah saya nemui kalau yang Matic original yang ambles, ataupun Jazz GE manual yang ambles itu jarang sekali saya menemui, hampir tidak pernah. Ya, bisa, tapi secara keawetan perlu diuji lagi. Terus dari Bapak Sakti Haji, setir Honda Freed 2011 kalau ada belok kanan kiri bunyi tak tak tak, kenapa ya? Bunyi tak 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 itu banyak faktor. Untuk kaki-kaki apalagi setir ya, yang pertama bisa dari ball joint, terus yang kedua bisa dari spiral shockbreaker, karet shockbreaker, terus dari bearing shockbreaker. Itu bisa terjadi seperti itu. Bisa juga dari CV joint atau ini apa namanya, drive shaft bagian dalam bagian luar, itu juga bisa kalau kering ya. Harus banyak yang harus dianalisa kalau bunyi-bunyian, itu harus analisanya satu-satu. Itu tadi yang perlu diperhatikan. Terus dari Bapak Farid Adiwijaya, apakah ada perbedaan ECU Honda BRV MT dan BRV apakah ada perbedaan ECU Honda Mobilio MT dan BRV MT ya? Ini mohon maaf saya belum pernah mengcompare ya, cuman kalau tidak salah diralat kalau atau di komen kalau saya salah, ECU-nya atau fitur dari BRV itu lebih lengkap daripada punya Mobilio. Misalkan seperti ada VSA kalau nggak salah ya, diralat kalau salah ya, itu pengaruh juga ke sistem ECU-nya, pasti ada perbedaan. Secara part number juga kemungkinan pasti beda antara Mobilio dan BRV. Tapi teman-teman kalau mau memastikan, coba main-main ke komunitas BRV atau Mobilio, ditanyakan apakah ada yang pernah nyoba oprek-oprek seperti itu teman-teman komunitas yang berani atau yang suka kasih info yang soal oprek-oprek yang di luar standaran. Terus yang terakhir dari Bapak Gau Raffi,
Pak, servis rek setir ada pengaruh enteng beratnya setir apa enggak? Ya pasti ada pengaruh. Kalau teman-teman rek setirnya bunyi, pinion gearnya bunyi, pinion gear rek setir bunyi, itu otomatis nanti kan bushingnya atau peredomnya diganti. Itu nanti efeknya bunyi pasti sudah bisa hilang, pasti bisa hilang. Efeknya setirnya itu pasti agak sedikit berat, atau mamel atau feeling berkendara kita pasti akan beda. Kalau teman-teman pakai mobilnya dari baru atau yang biasa pegang mobil tiap hari, mobil yang pernah repairan rek setir atau belum, itu pasti tawan, pasti bisa membedakan, pasti kerasa feelingnya tidak enak. Ya itu efeknya. Tapi untuk bunyi pasti hilang. Ya, bunyi guru-gurunya waktu jalan tidak rata itu pasti bisa sembuh kalau diganti busingan. Ya itu beberapa faktor, ada yang terlalu seret bushingnya, terlalu seret setelan rek setirnya. Terus bisa juga perlu adaptasi electric power steering dari sistem gearboxnya, itu untuk mobil-mobil BRV biasanya. Habis di setir, habis perbaikan rek setir atau ganti rek setir masih berat, itu harus diadaptasi electric power steering pakai scanner yang support. Oke, untuk sementara mungkin kali ini itu aja. Mohon maaf bila saya agak telat untuk membagikan informasi Q&A atau tanya jawab Instagram minggu kemarin. Terus mohon maaf bila ada salah-salah kata, maaf bila jawaban saya kurang berkenan buat teman-teman semua. Salam duluan, salam BSA, terima kasih.